Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifin Wahid. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini, dan jangan lupa pantau terus video ini agar dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Baik, tidak perlu lama-lama untuk perkenalan. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pembahasan tentang statistika. Dalam pembahasan ini yaitu meliputi pengertian statistika, konsep dasar statistika, statistik deskriptif, statistik inferensial, populasi, sampel, dan bagaimana cara menentukan sampel jika populasi tidak diketahui, data dalam statistika, teknik pengambilan data, pengukuran data dalam statistika. Nah, baik, kita akan presentasi menggunakan Outlet ya teman-teman, karena saya di sini menggunakan Android, tidak bisa menggunakan mind map, karena kalau menggunakan mind map kita tidak bisa menggesernya ya teman-teman. Baik, kita menggunakan outline saja. Nah, di sini mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dari pengertian terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Secara lebih teknis, statistika melibatkan proses matematika dan komputasi untuk merumuskan model, mengambil sampel, menguji hipotesis, dan membuat prediksi berdasarkan data yang diperoleh. Nah, jadi singkatnya statistika itu adalah suatu ilmu yang bersangkutan dengan data ya teman-teman. Statistika di sini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan data, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, mempresentasikan data, dan lalu mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita dapatkan melalui data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar dari statistika. Konsep dasar dari statistika ini yaitu meliputi 5 konsep dasar. Yang pertama yaitu populasi, yang kedua sampel, yang ketiga variabel, dan yang keempat data, dan yang kelima adalah analisis statistik. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu populasi. Nah, populasi di sini adalah semua kumpulan elemen atau individu yang memenuhi suatu kriteria tertentu dan dimasukkan dalam penelitian atau analisis statistik. Lalu yang kedua ada sampel. Sampel di sini adalah suatu bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan atau keputusan tentang populasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga variabel. Variabel di sini adalah karakteristik atau sifat yang dapat diukur dan dapat bervariasi dari individu ke individu dalam suatu populasi atau sampel. Variabel ini dapat dibagi menjadi dua ya teman-teman. Dari yang pertama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Lalu yang keempat yaitu data. Nah, data di sini adalah hasil pengukuran atau pengamatan yang dikumpulkan dari populasi atau sampel. Lalu yang kelima, analisis statistik. Yang kelima yaitu analisis statistik. Analisis statistik di sini yaitu melibatkan penggunaan teknik statistik untuk menganalisis data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, teman-teman, statistika memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data empiris yang dapat membantu kita dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ilmu sosial, bidang ilmu
pengetahuan alam, bidang kedokteran, dan bidang bisnis. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial ya teman-teman. Nah, statistik deskriptif dan statistik inferensial di sini adalah dua cabang utama dari statistika yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari data. Meskipun keduanya terkait erat dan saling melengkapi, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Statistik deskriptif di sini adalah teknik untuk merangkum dan menganalisis data dalam bentuk yang mudah dimengerti. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama dari suatu sampel atau populasi, termasuk pengukuran pemusatan atau seperti mean dan median, pengukuran variasi seperti rentang dan deviasi standar, dan distribusi data seperti histogram dan box plot. Nah, statistik deskriptif di sini tidak memerlukan asumsi apapun ya teman-teman tentang populasi yang lebih besar atau membuat kesimpulan tentang kaitan antar variabel. Sedangkan statistik inferensial yaitu untuk statistik inferensial yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan dan membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Statistik inferensial ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dari populasi yang lebih besar dan menguji hipotesis tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Teknik yang umum digunakan dalam statistik inferensial termasuk uji hipotesis, analisis regresi, dan estimasi interval. Nah, statistik inferensial ini memerlukan asumsi tentang distribusi data dan dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua atau lebih variabel. Nah, dalam ringkasannya, statistik deskriptif ini digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan dan prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Dan statistik deskriptif ini lebih berfokus pada deskripsi karakteristik data dan tidak memerlukan asumsi tentang populasi. Sedangkan statistik inferensial ini lebih berfokus pada inferensi tentang populasi dan memerlukan asumsi tentang distribusi data dan hubungan antara variabel. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini adalah konsep penting dalam statistika yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Populasi adalah di sini populasi sendiri yaitu adalah suatu kelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan relevan untuk penelitian atau analisis statistik tertentu. Populasi dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, dan atau objek apapun yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, populasi ini seringkali terdiri dari seluruh elemen yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya jika kita ingin mengetahui rata-rata penghasilan penduduk suatu negara, maka populasinya yang relevan adalah suatu penduduk negara tersebut. Sedangkan di sini ada sampel. Nah, sampel di sini adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji dan dianalisis. Sampel harus dipilih secara acak dan mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Nah, memilih sampel yang tepat sangat penting dalam penelitian atau analisis statistik
karena sampel yang buruk dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat tentang populasi secara keseluruhan. Misalnya nih, jika kita ingin mengetahui rata-rata penghasilan penduduk suatu negara, kita dapat memilih sampel yang mewakili berbagai kelompok penduduk tersebut seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan suatu penduduk tersebut. Nah, perbedaan dari populasi dan sampel di sini adalah perbedaan utamanya antara sampel dan populasi di sini bahwa populasi mencakup seluruh kelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan relevan untuk penelitian atau analisis statistik tertentu. Sementara sampel di sini hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji dan dianalisis. Sampel harus dipilih secara acak dan mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Populasi di sini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi, sedangkan sampel digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil. Nah, begitu perbedaan dari populasi dan sampel ya teman-teman. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menentukan sampel jika populasi tidak diketahui. Nah, ketika populasi tidak diketahui, langkah yang pertama dalam menentukan sampel adalah dengan memperkirakan suatu ukuran populasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan estimasi ukuran populasi, seperti menggunakan data dari sumber lain, seperti sensus atau survei sebelumnya, atau dengan menggunakan informasi yang tersedia tentang karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, atau lokasi geografis. Setelah langkah pertama dilakukan, langkah selanjutnya adalah menentukan teknik sampling yang tepat. Nah, di sini ada beberapa teknik sampling yang dapat digunakan ya teman-teman, tergantung pada tujuan penelitian atau analisis statistik tertentu. Nah, di sini yang pertama ada sampel random sampling, yang kedua ada stratified sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat multi-stage sampling, yang kelima sampling berbasis kuota. Nah, yang pertama yaitu simple random sampling. Teknik sampling ini yang paling umum dan sederhana digunakan. Dan dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Lalu yang kedua ada stratified sampel. Teknik ini membagi populasi menjadi beberapa kelompok homogen atau strata dan kemudian memilih sampel secara acak dari setiap strata. Nah, teknik ini juga berguna untuk memastikan representasi yang lebih baik dari setiap strata. Lalu yang ketiga, cluster sampling. Teknik sampling ini memilih sampel secara acak dari kelompok atau cluster populasi yang sudah terbentuk. Teknik ini berguna jika populasi sangat besar dan terdistribusi secara luas. Lalu yang keempat ada multi-stage sampling. Teknik sampling ini digunakan jika populasi sangat besar dan kompleks. Teknik ini menggabungkan beberapa teknik sampling seperti cluster sampling dan stratified sampling. Lalu yang kelima, sampling berbasis kuota. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel untuk setiap kelompok atau kategori tertentu dalam populasi, seperti usia atau jenis kelamin. Teknik ini lebih berguna untuk tujuan penelitian yang terbatas. Jadi kesimpulannya, pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan sampel mewakili populasi secara keseluruhan. Namun, tidak ada teknik sampling yang sempurna, sehingga sejumlah kesalahan dapat terjadi dalam penentuan sampel. Oleh karena itu, penting untuk kita sebelum memilih
memilih sampel tersebut, mengukur dan menghitung margin of error atau ketidakpastian sampel dari penelitian atau analisis statistik yang dilakukan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang data dalam statistika. Nah, data di sini adalah suatu kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dapat diukur, dihitung, atau diobservasi. Data di sini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena atau kejadian dalam dunia nyata. Nah, di sini ada data juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kita bahas dari yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, data dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama nih, data primer. Maaf yang tadi salah ya teman-teman. Di sini data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer di sini adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, atau eksperimen. Nah, sementara untuk data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya dan tersedia untuk digunakan oleh peneliti, seperti data dari sumber lain seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi non-profit. Data sekunder dapat digunakan untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengumpulan data, seperti memperluas cakupan data yang tersedia untuk analisis. Lalu data juga dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, di sini. Nah, untuk data kuantitatif sendiri yaitu data yang diukur dengan menggunakan angka atau bilangan seperti usia, berat badan, dan tinggi badan. Sementara untuk data kualitatif adalah data yang tidak dapat digunakan atau diukur menggunakan bilangan atau angka, melainkan menggunakan deskripsi atau kategori seperti jenis kelamin, warna, atau preferensi. Nah, data kuantitatif sendiri itu bisa dibagi menjadi dua jenis juga ya teman-teman, yaitu yang pertama ada data diskrit dan data kontinu. Nah, untuk data diskrit sendiri di sini adalah data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu atau diskrit seperti jumlah anak atau jumlah karyawan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, untuk data kontinu sendiri yaitu data yang dapat memiliki nilai yang terus-menerus atau kontinu seperti tinggi badan atau suhu badan. Jadi kesimpulannya, dalam pengumpulan dan analisis data penting untuk mempertimbangkan jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan tersebut akan mempengaruhi jenis analisis statistik yang dapat dilakukan dan jenis kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut. Lalu, bagaimana sih teknik pengambilan data dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif?
di sini ya teman-teman. Nah, untuk teknik pengambilan data dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda ya teman-teman, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Nah, yang pertama di sini ada jenis teknik pengambilan data kuantitatif, yaitu yang pertama ada survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga pengamatan. Yang pertama yaitu survei. Survei di sini adalah teknik pengambilan data yang melibatkan kuesioner yang diberikan kepada responden. Survei dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, email, atau media sosial lainnya. Lalu yang kedua, eksperimen. Eksperimen di sini adalah teknik pengambilan data yang melibatkan pengontrolan variabel untuk menguji hipotesis. Eksperimen sendiri sering dilakukan di laboratorium atau di lingkungan yang dikontrol secara ketat. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan di sini yaitu teknik pengambilan data yang melibatkan observasi langsung atau pengumpulan data melalui alat seperti sensor atau perangkat pengukur. Lalu yang kedua yaitu teknik pengambilan data penelitian kualitatif. Nah, untuk teknik pengambilan datanya yaitu yang pertama ada teknik pengambilan data dari wawancara. Lalu yang kedua fokus kelompok, yang ketiga yaitu pengamatan. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara di sini yaitu teknik pengambilan data yang melibatkan pernyataan dan jawaban langsung antara peneliti dan responden. Nah, wawancara dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok kecil. Teman-teman. Untuk yang kedua yaitu fokus kelompok. Fokus kelompok di sini teknik pengambilan data yang melibatkan diskusi kelompok kecil tentang topik tertentu yang dipimpin oleh seorang moderator. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan, seperti halnya di teknik pengambilan data dari penelitian kuantitatif. Yaitu pengamatan di sini teknik pengambilan data yang melibatkan observasi langsung atau pengumpulan data melalui alat seperti sensor atau perangkat pengukur tersebut. Nah, baik untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif dapat menggunakan teknik pengambilan yang sama. Namun, penekanan dan cara pengambilan data yang lebih spesifik dapat berbeda tergantung pada jenis penelitian tersebut. Keduanya memerlukan rencana penelitian yang matang dan teknik pengambilan data yang valid dan reliable untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan perbedaan dari data kuantitatif dan data kualitatif itu? Jadi kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, kita buka untuk data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, untuk perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif disebabkan oleh jenis variabel yang diukur atau diamati. Data kuantitatif mengukur variabel dengan angka atau bilangan, sedangkan data kualitatif mengukur variabel dengan deskripsi atau kategori. Data kuantitatif seringkali mengukur variabel seperti jumlah, ukuran, berat, atau waktu. Variabel-variabel ini dapat diukur secara objektif dan dinyatakan dengan angka atau bilangan seperti usia, tinggi badan, dan gaji karyawan pada suatu perusahaan adalah contoh variabel kuantitatif. Nah, sementara untuk data kualitatif yaitu mengukur variabel yang tidak dapat diukur dengan angka atau bilangan seperti preferensi, pandangan, atau persepsi. Variabel ini bersifat subjektif dan dapat diukur dengan deskripsi atau kategori. Contohnya seperti warna,
warna favorit, jenis musik yang disukai, dan alasan seseorang memilih produk tertentu adalah suatu contoh variabel kualitatif. Jadi perbedaan antara data kuantitatif dan kualitatif juga memiliki implikasi dalam metode analisis statistik yang digunakan. Data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan teknik statistik seperti regresi atau uji hipotesis. Sedangkan untuk data kualitatif lebih cocok dianalisis dengan menggunakan teknik seperti analisis kualitatif atau tematik. Nah, oleh karena itu, pemilihan jenis data yang sangat tepat yaitu suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena akan mempengaruhi metode analisis yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Lalu apa sih perbedaan antara data diskrit dan data kontinu? Nah, di sini ya teman-teman. Nah, data kontinu. Nah, untuk perbedaan dari data diskrit dan data kontinu adalah dua jenis data yang berbeda dalam statistika. Perbedaan utama antara data diskrit dan data kontinu terletak pada jenis nilai yang mungkin diambil oleh variabel yang diukur. Data diskrit merujuk pada variabel yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit atau terbatas pada rentang tertentu. Nah, ini berarti bahwa nilai yang mungkin diambil oleh variabel ini hanya dapat berupa bilangan bulat atau bilangan desimal terbatas. Contohnya adalah jumlah orang dalam satu keluarga, jumlah anak yang dimiliki oleh seorang pasangan, dan jumlah karyawan pada suatu perusahaan. Sementara untuk data kontinu sendiri yaitu merujuk pada variabel yang dapat mengambil nilai-nilai dalam rentang yang kontinu atau tak terbatas. Ini berarti bahwa variabel dapat diukur hingga tingkat presisi yang presisi yang tinggi dan dapat mengambil nilai desimal apapun. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan usia. Perbedaan antara data diskrit dan kontinu memiliki implikasi pada metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data tersebut, dan data diskrit dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik seperti distribusi frekuensi, sedangkan untuk data kontinu sendiri yaitu memerlukan teknik statistik seperti uji normalitas atau analisis regresi. Oleh karena itu, pemilihan jenis data yang sangat tepat penting dalam suatu penelitian karena akan mempengaruhi metode analisis yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Lalu apa sih karakteristik dari data diskrit itu? Nah, untuk karakteristik dari data diskrit sendiri yaitu yang pertama hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu atau terbatas pada rentang tertentu. Misalnya, jumlah anak dalam suatu keluarga hanya dapat berupa bilangan bulat atau tidak bisa dalam bilangan desimal. Lalu yang kedua, memiliki jumlah nilai yang terbatas atau terdefinisi. Misalnya, jika variabel diskrit adalah jumlah anak dalam satu keluarga, maka nilai-nilai mungkin yang keluar adalah 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya, tergantung pada batas atau rentang yang didefinisikan. Lalu yang ketiga, memiliki kemungkinan frekuensi 0. Ada kemungkinan bahwa nilai-nilai diskrit tertentu tidak muncul dalam sampel atau populasi yang diamati, sehingga frekuensi nilai tersebut adalah 0. Lalu yang keempat, umumnya disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, atau histogram. Hal ini karena data diskrit dapat dengan mudah dihitung frekuensinya dan mungkin diorganisir ke dalam tabel atau grafik. Lalu yang kelima,
memerlukan teknik statistik yang berbeda untuk analisisnya dibandingkan dengan data kontinu. Beberapa teknik analisis statistik yang umum digunakan untuk data diskrit adalah uji chi-square, analisis frekuensi, dan regresi logistik. Lalu yang keenam ada biasanya digunakan dalam situasi di mana nilai-nilai tidak dapat diukur secara terus-menerus, seperti jumlah karyawan, lalu jumlah siswa di dalam kelas, atau jumlah bunga dalam suatu tanaman. Nah, kesimpulan dari karakteristik ini dapat membantu peneliti memahami jenis data yang mereka hadapi dan memilih metode analisis yang tepat untuk memprosesnya. Lalu, apa sih yang menyebabkan perbedaan antara data primer dan data sekunder? Nah, ini ya teman-teman. Perbedaan antara data primer dan data sekunder terletak pada sumber data dan cara data tersebut diperoleh. Nah, untuk data primer sendiri adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti melalui metode penelitian tertentu seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Nah, data ini belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya dan dianggap seperti data asli. Oleh karena itu, data primer sering disebut sebagai data original atau asli. Contoh dari data primer: hasil survei yang dilakukan oleh peneliti sendiri, atau hasil wawancara yang direkam oleh peneliti. Lalu untuk data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau organisasi sebelumnya dan digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Nah, data ini dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan, atau organisasi nirlaba. Nah, data sekunder ini dapat berupa data publik seperti laporan pemerintah, jurnal, atau artikel, atau data yang harus dibeli seperti database perusahaan atau survei yang dilakukan oleh organisasi lain. Contoh dari data sekunder adalah data kesehatan publik yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan dan ekonomi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, atau hasil survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian. Karena sumber data dan cara data tersebut diperoleh berbeda-beda, maka ada perbedaan dalam kualitas, keandalan, dan relevansi dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri dianggap lebih akurat dan relevan karena dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan tujuan tertentu, sedangkan data sekunder dapat lebih efisien dan hemat waktu karena sudah dikumpulkan dan diproses sebelumnya. Namun data sekunder mungkin tidak sepenuhnya relevan atau tidak memenuhi kebutuhan peneliti, dan kualitas data primer tersebut bergantung pada keterampilan dan metodologi peneliti yang dilakukan. Nah, untuk pembahasan data sendiri seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pengukuran data. Nah, pengukuran data di sini adalah proses mengukur atau menghitung properti atau karakteristik dari objek atau fenomena yang akan diteliti. Pengukuran data biasanya dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan untuk membuat kesimpulan atau menguji hipotesis dalam penelitian. Contoh pengukuran data dalam penelitian yaitu meliputi tinggi badan, yang kedua skor ujian, yang ketiga berat badan, yang keempat kadar gula darah, yang kelima kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu tinggi badan. Pengukuran tinggi badan
pada individu memiliki alat ukur seperti stadiometer atau penggaris dan hasilnya diukur dalam satuan cm dan atau inci. Lalu yang kedua, skor ujian. Pengukuran skor ujian menggunakan skala nilai di mana nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 0. Lalu yang ketiga, berat badan. Pengukuran berat badan pada individu menggunakan alat timbangan dan hasilnya diukur dengan satuan kilogram atau pound. Sedangkan untuk kadar gula darah, pengukuran kadar gula darah pada pasien menggunakan alat pengukur glukometer dan hasilnya diukur dalam satuan miligram. Lalu yang kelima, kepuasan pelanggan. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dengan mengirimkan survei dan mengukur tingkat kepuasan dalam skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Jadi kesimpulannya, pengukuran dalam data ini dilakukan dengan menggunakan metode atau alat yang berbeda tergantung pada jenis karakteristik atau sifat yang diukur. Dalam pengukuran data, penting untuk memperhatikan metode pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan untuk memastikan kevalidan dan keabsahan data yang kita atau peneliti peroleh tersebut. Jadi untuk pembahasan dari statistika mungkin saya rasa cukup sekian, dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun bahasa. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.